Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata Singvasyang Sutra Teratai, episode 1775. Berkat kekuatan gaib dari Buddha, semua dapat melihat dunia saha. Stupa mustika muncul dari dalam bumi, menunjukkan praktik dan setara dari kemaha belas kasihan. Buddha, Prabhutaratna dari berkalpa-kalpa dulu dan para Buddha sedang berkumpul bagaikan awan dari 10 penjuru. Dari jauh datang ke dunia saha untuk mendengarkan sutra teratai. Para bodhisattva sejumlah butiran debu halus dari 1000 dunia muncul dari dalam bumi dan sepenuh hati mengatupkan kedua belah tangan. Benar, ini adalah pemandangan yang sangat indah dan juga dunia yang penuh ketulusan dan keagungan. Kita melihat stupa mustika muncul dari dalam bumi. Hari ini menggambarkan bahwa semua makhluk di dunia ini adalah setara. Namun kenyataannya kondisi kehidupan manusia benar-benar dipenuhi oleh penderitaan. Seperti yang diajarkan Buddha Sakyamuni kepada kita, menderita. Penderitaan itu berasal dari sebab, dan sebab ini yaitu datang dari sebab semua kerisauan batin. Begitu banyaknya kerisauan batin ini, benar-benar tidak bisa seperti dunia Buddha, yang begitu setara, begitu murni, damai, dan penuh berkah. Dunia Buddha jauh melampaui dunia manusia kita, sangat-sangat banyak, terpisah oleh jarak yang sangat jauh dunia dari Buddha. Namun Beliau berkata kepada alam manusia, jaraknya tidak jauh. Buddha dan makhluk hidup berada di dunia yang sama. Buddha berarti demi makhluk hidup. Buddha mencapai pencerahan demi makhluk hidup. Mencapai kebudaan adalah demi makhluk hidup, sehingga datang ke dunia. Jadi kita barusan mengatakan bahwa Buddha Prabhutaratna datang ke tempat pencerahan. Di tempat pencerahan itu, Buddha akan berkhotbah betapa damainya itu, alam yang penuh dengan keberuntungan. Ya, itulah kondisi batin semua Buddha dan Bodhisattva. Bagaimana dengan kita makhluk awam? Selalu diri sendiri keluar dari situasi ini. Sekali kehilangan niat, maka akan jatuh dan menjadi makhluk awam. Beginilah keadaan makhluk awam. Bagaimanakah itu sekarang dunia kita? Saat ini, tahun 2020, hal serupa terjadi di seluruh dunia. Ini pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dunia merasakan hal yang sama. Keadaan ini adalah sesuatu yang dapat dialami oleh semua orang. Guru sedang mengatakan ini sekarang. Sekarang, bodhisattva yang terhubung di seluruh dunia juga merasakannya. Kamu akan segera tahu, Master tidak perlu menjelaskan. Belum pernah terjadi sebelumnya dan sedang terjadi sekarang. Seluruh dunia merasakannya bersama-sama. Memang benar, dunia merasakan hal yang sama saat ini. Tidak peduli di negara mana mereka berada, sekarang juga mengerti apa yang dikatakan Master. Apa yang sedang dihadapi dunia saat ini. Ini dirasakan secara global. Hanya satu virus telah menyerang orang-orang di seluruh dunia. Semua orang merasakan hal yang sama, panik dan gelisah. Mengapa demikian? Peringatan alam yang mulai memperingatkan kita. Alam ingin mengingatkan manusia bahwa kita harus memperhatikan. Hal ini telah berlangsung lama, berlangsung sangat lama. Alam terus-menerus memperingatkan kita. Semua orang perlu tahu tentang hal-hal yang belum datang. Semua orang perlu tahu tanda-tanda peringatan sudah dikirim sejak lama. Perubahan dari iklim, para peneliti dunia terus-menerus memprediksi iklim dunia di masa depan. Dan bagaimana kondisi kehidupan alam di masa depan. Mereka terus-menerus meneliti dan terus-menerus memprediksi, sudah memberi peringatan sejak lama, namun semua orang belum ada yang menganggapnya serius. Ini adalah hal-hal masa depan. Apakah akan terjadi atau tidak? Semua orang setengah percaya dan setengah ragu, dan berpikir bahwa ini adalah tentang masa depan, dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang. Pola pikir mereka saat ini yang mengejar keinginan, sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Ada bencana itu juga di masa depan, ada kemalangan juga di masa depan, jadi menganggap masa depan ini masih sangat panjang, tidak berpikir bahwa masa depan yang diperingatkan itu sudah ada di depan kita, itu awalnya masih sangat jauh dari kita, akan tetapi manusia menciptakan karma, kekuatan karma mempercepatnya, semakin melakukannya, semakin tidak terkendali, kekuatan karma mendorong semakin cepat, alam peringatan dari masa yang akan datang. Ia juga menerima dorongan dari karma korektif dan terus bergerak maju, tidak berhenti menarik masa depan. Makin lama tarikannya, makin mendekat. Oleh karena itu bisa menambah kecepatan. Peringatan dari alam ini, pelajaran besar dari umat manusia ada di gelombang ini. Saat ini sudah dikeluarkan larangan, setiap negara di dunia ini juga ada larangan, adalah di lingkungan tempat kehidupan kita, juga memberi peringatan kepada kita. Hubungan antar manusia tidak boleh berkumpul dalam kelompok besar. Keselamatan kita hari ini adalah harus waspada.
harus menjaga jarak yang begitu panjang. Jarak yang begitu panjang, meskipun kita sangat aman, kita juga harus menjaga protokol dalam hal jarak. Oleh karena itu dikatakan, kita pikirkan tentang negara lain yang merasakan dampak besar semacam itu, juga sudah menerima larangan yang nyata, tidak boleh beraktivitas bebas dan lain-lain. Ini kita masih harus tahu. Peringatan begini sebenarnya adalah sangat besar. Oleh karena itu, gelombang ini merupakan pelajaran bagi manusia, pelajaran besar. Apakah setiap orang ada waspada? Di dalam hati masih belum benar-benar ada kewaspadaan. Penampilan luar sepertinya menurut atau bekerja sama, mengikuti tren bekerja sama. Namun dalam hati apakah ada waspada dan sadar, waspada atau belum? Patut disesalkan. Sungguh disayangkan manusia penuh dengan kebodohan. Coco berkata demikian. Coco itu apa? Apakah kalian tahu? Adalah seekor simpanse. Sang Buddha berkata demikian. Manusia yang telah tersadarkan berkata demikian. Makhluk yang tercerahkan berkata demikian. Namun hewan yang mempunyai perasaan juga berkata demikian. Asalkan ada satu yang tersadarkan, yang maha sadar tersadarkan dan berkata demikian. Manusia, makhluk awam yang melekat dan bodoh seharusnya telah sadar. Saat Sang Buddha tersadarkan, beliau mulai berkata demikian. Semua makhluk pada dasarnya memiliki sifat tercerahkan dari Tathagata. Bedanya hanya karena sebersih kebodohan dan kebingungan. Sebersih kebodohan dan kebingungan, kata bodoh ini sehingga membuat kita melahirkan 3 tanda halus kebodohan. 3 tanda kebodohan yang sangat halus mulai muncul dan mengakibatkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ketiga ini sangatlah halus. Kita tidak dapat melihatnya, sama halnya dengan kita tidak bisa melihat apa yang sedang difikirkan orang lain. Apa yang difikirkan benaknya, kadangkala bahkan kita sendiri pun tidak jelas, dan bertanya kepada diri sendiri, saya sedang memikirkan apa ya, kenapa saya melakukan perbuatan ini, saya kenapa memiliki niat pikiran ini. Kadang akan bertanya pada diri sendiri, kenapa memiliki niat pikiran demikian. Inilah kebodohan. Kebodohan dan tabiat kita yang semacam ini terjadi bahkan tanpa kita sadari. Manusia terus ditutupi oleh kegelapan batin, selapis demi selapis, selapis demi selapis. Dalam jangka waktu yang lama, terus menciptakannya dan terus menciptakannya lagi. Tabiat kebodohan berkali-kali terulang. Setelah satu putaran, kembali ke awal. Ayah, janganlah ada tabiat buruk seperti ini lagi. Baik, saya akan berubah, saya akan berubah. Ayah, tabiat saya memang begitu. Juga berkata pada diri sendiri, begitulah tabiat saya. Apakah bisa berubah? Sangat sulit. Kita sendiri mengaku, inilah tabiat saya. Maka ini disebut kebodohan. Tidak bisa sadar karena merupakan tabiat Anda. Tidak akan pernah sadar dari tabiat ini. Ini merupakan kehidupan yang disesalkan. Jadi dikatakan bahwa seringkali sedikit perkataan harus menjelaskannya dengan panjang lebar. Biasanya kita menganggap ini tidak seberapa. Betul, ini tidak seberapa. Namun, ia masih bisa menggambarkan, masih bisa dijelaskan lebih lanjut, karena ia tidak memiliki apapun, akan tetapi mengandung Buddha Dharma, sudah mengatakannya kepada kita bahwa kita masih memiliki sifat hakiki kita, menggunakan metode untuk mengobati. Walaupun tabiat buruknya sangat parah, kita harus tekun dalam menerapkan metode tersebut. Metode pengobatan ini masih harus tetap gigih tanpa perlu pudar. Obat untuk mengobati penyakit telah tepat, maka dengan keyakinan akan tetap melakukannya secara berkesinambungan. Inilah mengapa semua orang mengatakan mengenai menghirup keharuman Dharma. Juga sering mendengar orang mengatakan kan'en atau bersyukur. Master, saya mendengar perkataanmu ini, jadi saya benar-benar berubah. Orang-orang di sekitar juga berkata, dulu sekali, orang ini sudah benar-benar sudah banyak berubah. Wah, dulu, sebelumnya di masa lalu, kebiasaan buruknya sangat banyak. Setelah perubahannya di saat sekarang ini, arah yang penuh keyakinan ini, diri di masa depan dianalisa ulang kembali, maka akan menjadi sebuah kondisi yang berbeda. Jadi kondisi alam Buddha sangatlah indah. Kondisi Bodhisattva yang datang dari 10 penjuru, semuanya juga sangat indah. Dan jika para makhluk awam berkumpul, maka akan berbeda. Suasananya sangat ramai atau ribut. Tidak ada niat buruk. Namun tidak ada aturan. Inilah makhluk awam. Ingin melampaui makhluk awam, maka harus melatih praktik bodhisattva. Proses menjalankan praktik bodhisattva harus berlatih menjalankan aturan. Selain berlatih menjalankan aturan, kita terlebih lagi harus berlatih mengekstraksi kebijaksanaan kita. Kita harus membiarkan kebodohan ini lenyap,
harus melenyapkannya. Inilah dharma yang benar-benar ingin kita dengarkan. Barulah kita bisa benar-benar mengetahui kondisi yang ingin kita dengarkan. Kondisi saat ini ada satu gelombang yang sebelumnya belum pernah terjadi, dan saat ini seluruh dunia merasakannya. Ini barulah merupakan sejarah. Kondisi yang kita hadapi, kita terlebih lagi harus tersadarkan. Alam sedang memperingatkan kita harus mengingatkan kita sebagai manusia. Segera menggenggam saat ini dan harus segera menerima pengajaran terhadap gelombang yang belum pernah ada ini. Kita sendiri harus mengingatkan diri sendiri. Untuk peringatannya kita harus melakukan pertobatan. Kita perlu segera bergegas memperbaiki diri dan mulai sekarang di sini membentangkan jalan untuk masa depan. Demikian haruslah menerima pengajaran dengan baik sehingga mengubah yang di masa lalu, memperbaiki masa depan, mengubah hal yang tidak benar di masa lalu. Kita harus segera bertobat. Inilah yang disebut dengan mengubah yang di masa lalu. Hal tidak benar yang kita lakukan di masa lalu kemudian diubah, harus segera bertobat, kemudian memperbaiki masa depan. Pada detik ini merupakan permulaan dari masa depan. Kita harus mawas diri dalam bertindak maupun berkata-kata, yakni saat membuka mulut kita harus menjaga baik-baik batin kita. Batin merupakan ladang pelatihan diri kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini, yakni saat ini di persamuhan puncak burung nasar. Di dalam batin kita terdapat persamuhan puncak burung nasar ini. Setiap saat harus mengingatkan diri sendiri. Saat ini alam sedang memberikan peringatan kepada kita dan umat manusia harus menerima pelajaran besar ini. Seringkali merasa Buddha dan Bodhisattva meratapi kebodohan yang dilakukan umat manusia. Para Buddha dan Bodhisattva selalu berada di dunia manusia, mengamati seluruh makhluk hidup. Para makhluk yang tersadarkan juga sedang meratapi kita. Para makhluk yang tersadarkan, yakni orang yang sudah tersadarkan. Wah, mengapa tidak berjalan lebih dekat lagi? Mengapa tidak berjalan masuk ke dalam pencerahan yang jernih ini? Jalan yang sudah digelar dengan rata, jalan kebenaran yang terbuka dan lebar, menunggu kita berjalan masuk. Mengapa kita tidak mau berjalan masuk? Ini merupakan sebuah lingkungan yang menunggu kita berjalan masuk. Toto juga berkata demikian, alam semesta itu sangat indah, namun makhluk hidup yang bodohlah yang merusaknya. Mengapa kita semua tidak bersama-sama menjaga keindahan alam semesta yang sangat indah ini? Alam semesta yang begitu indah ini adalah sesuatu yang nantinya akan kita nikmati. Jika kita sendiri menjaga alam semesta ini dengan baik, maka kita sendirilah yang akan menikmati alam semesta ini. Tapi sekarang, alam semesta sudah rusak. Tahukah kalian, berita saat ini tahun 2020 di Afrika, serangan belalang kembali terjadi di Afrika. Belakangan ini kita menyebutnya sebagai walang atau belalang sembah. Saat ini terus-menerus jumlahnya sudah mencapai miliaran, terus-menerus berkembang biak tanpa henti dan terus bertambah. Ketika mereka terbang, jumlahnya sangat banyak hingga menutupi langit. Seluruh langit pun tampak gelap gulita, dan di tempat di mana mereka hinggap, semua makanan biji-bijian habis dimakan. Begitu mereka mendarat, semuanya menjadi hitam. Begitu mereka pergi, yang tersisa hanyalah kehancuran. Ladang-ladang yang penuh tanaman dan padi, yang siap panen jadi kosong melompong. Padi dan gabah itu semuanya habis dimakan. Yang tersisa hanyalah batang-batang yang berdiri tegak. Biji-bijian juga habis dimakan. Yang tersisa hanya batang-batang yang menjulang. Inilah yang terjadi di Afrika sekarang. Kondisi alam di sana sudah sangat rusak karena serbuan belalang. Sekarang para ahli matematika pun tidak dapat memperkirakan jumlahnya. Sudah mencapai angka miliaran, jumlah yang muncul yang tak terbayangkan karena perkembangbiakannya sangat cepat. Singkatnya, kondisi alam semula menjadi seperti ini. Kondisi kehidupan demikian, manusia telah memasuki kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan di Afrika, kelaparan itu juga merupakan sebuah gelombang bencana. Mulai terjadi dan lagi ditambah dengan virus corona, dan sangat menakutkan dan masih terus tiada hentinya berlanjut di depan mata. Tahun 2020 telah 222 negara yang dipastikan adanya virus corona. Telah 222 negara, sangat menakutkan. Jadi dikatakan bahwa pandemi ini
Dan ada gelombang wabah belakang ini di Afrika. Jutaan orang telah di sana memasuki kondisi kelaparan. Para bodhisattva, kita benar-benar harus mawas diri. Bumi yang memasuki kondisi bencana telah dengan sangat jelas ditunjukkan. Ancaman terhadap manusia telah sangat banyak. Jika manusia saat ini masih tidak terbangun atau sadar, maka kekuatan karma akan semakin dipicu semakin cepat, semakin kencang. Semua orang harus memiliki batin yang tersadarkan. Beberapa hari terakhir ini, di luar di sekitar Kriya Jingse, kedengarannya seperti ada perafalan nama Buddha terus-menerus, sepertinya sedang melakukan gladi resi, karena kita akan melakukan upacara pemandian rupang Buddha merayakan Hari Waisak. Meskipun dikatakan bahwa di saat ini, semua orang tidak ada kegiatan, benar tidak boleh berkumpul terlalu banyak orang, tapi Buddha datang ke dunia demi membuka jalan kebijaksanaan bagi orang di dunia, menuntun kita ke arah kebijaksanaan. Sang Maha Sadar datang ke dunia. Setiap tahun kita merayakan Hari Waisak. Kita harus dengan penuh hormat, dengan hati penuh hormat untuk merayakan Hari Waisak seperti biasanya. Namun tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Tempat pelatihan ada di batin setiap orang. Orang awam dapat melihatnya melalui teknologi konferensi video dengan menyalakan TV atau telepon seluler dan komputer. Di mana mereka berada sudah bisa bersama-sama merayakan Hari Waisak. Namun kita mempunyai tempat pelatihan. Di tempat pelatihan kita praktisi yang berada di tempat pelatihan, kita harus mengikuti aturan dan tata tertib, harus menjaga jarak, dan tetap menunjukkan ketulusan kita dalam merayakan Hari Waisak. Karena itu saya mendengar kalian begitu tulus melafalkan nama Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni adalah Sang Maha Sadar di alam semesta. Bila kita terus-menerus melafalkan nama Sang Maha Sadar di alam semesta, apakah tubuh dan batin kita akan tercerahkan? Apakah kita akan tersadarkan dalam setiap pikiran kita? Sang Maha Sadar datang ke dunia. Baru-baru ini dalam bab kekuatan gaib Tathagata, kekuatan gaib ada di dunia. Setiap orang mempunyai kekuatan gaib. Selama kita menyatukan pikiran dan batin kita dengan baik, itu adalah kekuatan gaib kita yang terbesar. Jadi semua orang mempunyai kekuatan gaib yang menakjubkan. Garis besarnya, sekarang baru akan menjelaskan garis besarnya kepada kalian. Stupa Mustika muncul dari dalam bumi, menunjukkan praktik dan setara dari kemaha belas kasihan. Buddha Prabhutaratna dari berkapa kalpa dulu dan para Buddha datang berkumpul, bagaikan awan dari 10 penjuru, datang dari jauh datang ke dunia saha untuk mendengarkan sutra teratai. Para bodhisattva, sejumlah butiran debu halus dari 1000 dunia, muncul dari dalam bumi dan sepenuh hati mengatupkan kedua belah tangan. Ini adalah menunjukkan ketulusan dari kalpa dunia yang tak terhitung jumlahnya yang seperti butiran debu. Para bodhisattva, sejumlah butiran debu berkumpul. Bahkan stupa mustika dari Buddha Prabhutaratna juga telah muncul. Mari kita lihat naskah sutra dari kemarin. Para makhluk di dalamnya, dewa, naga, yaksa, Gandharva, asura, garuda, kimara, mahoraga, manusia dan bukan manusia, serta lainnya. Selain para Buddha, selain para bodhisattva masih berada di persambuhan, masih ada 8 pelindung Dharma. Kemarin telah membicarakannya. Sekarang naskah sutra berikutnya. Berkat kekuatan gaib dari Buddha, semua orang dapat melihat dunia saha ini. Dan para Buddha yang duduk di atas singgasana singa, di bawah pohon pusaka yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran koti banyaknya. Berkat kekuatan gaib dari Buddha, semua dapat melihat dunia saha ini, karena telah menunjukkan bahwa persamuan itu semuanya kekuatan gaib dari para Buddha atau bodhisattva yang masih belum datang dari 10 penjuru arah, sama juga memiliki kekuatan gaib untuk datang melihat dunia saha ini. Berkat kekuatan gaib dari Buddha, semua dapat melihat dunia saha ini. Melalui kebijaksanaan dan kekuatan gaib dari Buddha, memungkinkan para makhluk dari 10 penjuru dapat melihat dunia saha ini. Para Buddha dan Bodhisattva yang datang dari tempat jauh, bukan hanya mereka datang sendiri, sama juga menggunakan kekuatan gaib mereka dan kebijaksanaan menggunakan kekuatan gaib mereka yang menakjubkan, membuat orang-orang yang masih belum datang juga bisa melihat dunia saha saat ini. Sama seperti kita, ketika orang-orang datang ke tempat ini dengan teknologi masa kini, mereka juga menggunakan ponsel mereka untuk mengambil gambar di sini dan mengirimkannya kepada orang-orang di tempat mereka berada dengan mengatakan, kami sudah di sini dan kalian yang jauh di sana tidak datang. Ayo, saya akan mengirimkan gambar-gambar itu dengan ponsel saya dan saya akan mengirimkannya kepada kalian melalui video. Demikian pula mereka juga bisa melihatnya. Inilah teknologi masa kini dan kekuatan gaib masa kini. Kalaupun orang yang datang saat ini, mereka akan memiliki kondisi yang sekarang.
Jika ditransmisikan kembali ke tempat yang jauh, banyak orang akan dapat melihatnya. Naskah sutra selanjutnya, para Buddha yang duduk di atas singgasana singa di bawah pohon pusaka yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran kodi banyaknya, para dewa, manusia, dan makhluk lainnya pada dunia-dunia di 10 penjuru, semuanya dapat melihat para Buddha di tanah ini, duduk di bawah pohon mustika dengan mengitari bagawan. Kalau bukan dikarenakan cahaya cemerlang dari kebajikan Buddha, bagaimana mungkin bisa membangkitkan kekuatan gaib yang membuat kawasan lain bisa melihat dunia ini? Para makhluk di tanah itu bisa melihat pada dunia saha ini. Kebenaran dan kelaziman, benda dan urusan berada dalam kondisi sempurna. Selanjutnya membangkitkan pemikiran untuk berlindung pada bagawan yang maha tercerahkan dari dunia saha. Ini semua menunjukkan keistimewaan daripada kekuatan gaib. Di bawah pohon pusaka yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran kodi banyaknya, begitu banyak Buddha yang duduk di atas singgasana singa. Di bawah pohon pusaka yang begitu banyak, para Buddha di atas singgasana singa semuanya dapat melihat para dewa, manusia, dan makhluk lainnya pada dunia-dunia di 10 penjuru. Semuanya dapat melihat para Buddha di tanah ini juga duduk di tempat tersebut, maka dari sini dapat melihat tempat lain, dari tempat lain juga dapat melihat tempat ini. Ini menandakan dunia adalah terhubung secara menyeluruh. Dengan kekuatan mereka dapat melihat kita di sini, dengan kekuatan kita di sini dapat melihat mereka di sana. Dapat dirasakan bahwa Buddha benar-benar sudah dapat mendeskripsikan dunia sekarang sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ini adalah bidang pandang yang dapat menembus era dan penjuru dunia. Maka pada waktu itu, kekuatan pikiran Sang Buddha sudah berada di zaman sekarang. Sudah sangat jelas sehingga ketika dunia berputar satu kali mengitari bagawan, seluruh dunia mengetahui bahwa Sang Maha Tercerahkan sedang membabarkan Dharma di puncak burung nasar. Dengan prinsip kebenaran yang sama adalah berputar sedemikian rupa. Sekarang saya berbicara di sini sama, asalkan masuk ke jaringan dan membuka koneksi, semua orang juga seperti datang mengitari, terlepas dari apakah dia dari timur, barat, selatan, atau utara, pokoknya semua mengelilingi. Ini berkat teknologi sekarang merupakan kebijaksanaan dari era Sang Buddha. Kondisi kebijaksanaan yaitu mengitari dengan cara demikian. Kalau bukan dikarenakan cahaya cemerlang dari kebajikan Buddha, bagaimana mungkin bisa membangkitkan kekuatan gaib yang membuka kawasan lain bisa melihat dunia ini? Lihat, seandainya bukan Buddha, 2500 lebih tahun yang lalu kekuatan gaib dari kebijaksanaan itu, semangat dan kekuatan kebijaksanaan dari kebijaksanaan semacam itu, cahaya dari kebijaksanaan seperti itu terus-menerus menerangi hingga sekarang, 2500 lebih tahun kemudian, kecemerlangan cahaya tersebut tetap menerangi. Jika bukan karena cahaya kebijaksanaan Buddha yang menerangi, bagaimana mungkin bisa membangkitkan kekuatan gaib? Bagaimana mungkin kita dapat tahu bahwa kita saat ini akan bisa seperti ini? Selama lebih dari 2500 tahun, dunia terus-menerus mengalami kemajuan. Maju hingga saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat, seolah-olah telah memiliki kekuatan gaib dalam kehidupan masyarakat saat ini, dalam kehidupan masyarakat masa kini. Oleh karena itu, yang membuat kawasan lain bisa melihat dunia ini. Bukan hanya dunia ini melihat dunia lain pun dapat melihat dunia ini. Jadi para makhluk di tanah itu bisa melihat pada dunia saha ini. Kebenaran dan kelaziman, benda dan urusan berada dalam kondisi sempurna. Kita yang lain, tanah lain itu artinya dunia-dunia yang lain, sudah melihat dunia saha ini, prinsip kebenaran, censu, dan kesepakatan atau kelaziman, mengacu pada kebenaran sejati dan urusan duniawi. Semua bisa berada dalam kondisi selaras dan sempurna. Prinsip kebenaran sejati yang dibebarkan oleh Buddha masuk ke tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, juga dapat menerima prinsip kebenaran sejati ini. Duniawi su, yaitu urusan-urusan duniawi kita. Kebenaran cen adalah prinsip kebenaran sejati. Dengan demikian, permasalahan duniawi kita, Buddha datang ke dunia untuk menganalisa urusan duniawi, sehingga dunia dapat menerima prinsip kebenaran sejati Sang Buddha. Jadi dengan urusan dan benda-benda, apakah itu urusan manusia atau kondisi, semuanya akan dapat menjadi sangat sempurna. Ini merupakan keunikan dunia saha. Penderitaan bagaimana mereka menderita. Ada orang yang bisa menjelaskan pada mereka, bisa menenangkan mereka, menghibur dan membimbing mereka, sehingga membuat mereka mengerti prinsip kebenaran. Tidak peduli apapun kerisauan dan ketidaktahuan atau kegelapan batin mereka, kita dapat membimbing mereka untuk menerima dan mengerti prinsip kebenaran. Seiring berjalannya waktu, hukum sebab akibat dunia ada di seluruh dunia.
yang terus berputar. Dumimbal lahir dalam 6 alam kehidupan juga ada di sini. Tergantung bagaimana perbuatan semua makhluk. Berbuat kebajikan menuai baik, berbuat kejahatan mereka mendapatkan penderitaan, yaitu balasan jahat. Mereka jatuh ke alam neraka, setan kelaparan, dan alam binatang. Hukum sebab akibat sangat lengkap. Menikmati keberkahan, menerima penderitaan. Mereka yang mendapat berkah akan mendapat kenikmatan, sementara yang menderita mendapat penderitaan. Sangat menderita. Beginilah mereka melewatinya. Kebenaran dan kelaziman, benda dan urusan benda dalam kondisi sempurna. Benda dan urusan berada dalam kondisi sempurna. Semacam ini berbuat jahat menuai balasan jahat, berbuat kebajikan menuai balasan baik. Prinsip kebenaran agung seperti ini semuanya dijelaskan hanya dalam beberapa kata singkat. Sungguh-sungguh dunia saha ini, kebenaran dan kelaziman, benda dan urusan berada dalam kondisi sempurna. Sang Buddha yang maha tercerahkan datang menuntun kita supaya kita semua dapat mengerti. Ketika kita mendengar dan meresapi dan dapat meresapi, kita mengerti dan menerima pengajarannya. Kita tahu cara melatih diri dan menapaki mengikuti aturannya. Ini adalah sempurna. Prinsip kebenaran dan dunia semuanya akan sangat sempurna. Para makhluk di tanah itu bisa melihat pada dunia saha ini, kebenaran dan kelaziman, benda dan urusan berada dalam kondisi sempurna. Selanjutnya membangkitkan pemikiran untuk berlindung pada Bhagawan yang maha tercerahkan dari dunia saha. Dari kawasan lain, para makhluk dari tanah Buddha kawasan lain yang datang bersama Buddha dan Bodhisattva dari kawasan dunia lain memperlihatkan pemandangan dunia saha ini. Dunia kawasan lain juga sangat tersentuh dan patuh dan juga bersedia berlindung pada Bhagawan yang maha tercerahkan dan dunia saha. Dan juga bersedia berlindung pada Bhagawan yang maha tercerahkan dari dunia saha. Sekalipun ia berada di tempat pelatihan lain, ia juga bersedia berlindung pada yang maha tercerahkan dari dunia. Ia bersedia menerima metode kepemimpinannya serta ajarannya, berlindung dan menyerahkan dirinya. Dapat diterima, tidak ada tempat yang sangat sempurna. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, ketika menemukan kelebihan kita masih mau menerimanya lagi, maka kawasan dunia lain juga seperti itu. Oleh karena itu, dunia kita, Dharma para Buddha, kita juga bisa menerimanya lagi. Singkatnya, semua Buddha memiliki ajaran yang sama, jalinan jodoh para makhluk hidup terhadap Buddha ini. Saya sangat bersukacita. Buddha ini memiliki perihal ini. Saya dapat mendengarnya dengan jelas. Dengan ini saya juga disebut berlindung. Singkatnya, ada yang mengatakan berdoa pada Macu, ada yang berkata berdoa pada Avalokitesvara. Akan berbeda secara umum. Bhagawan maha tercerahkan dari dunia saha semacam ini adalah para makhluk dari kawasan lain. Mereka juga datang untuk berlindung. Melihat beliau sedang mengajar para makhluk dari dunia saha, seperti ini sangat sempurna dan lengkap. Maka dari itu juga bersedia berlindung pada sang Bhagawan yang maha tercerahkan dari dunia saha. Ada pemikiran seperti ini sangat mengaguminya. Semuanya menunjukkan keistimewaan daripada kekuatan gaib. Benar, ini merupakan keistimewaan dunia saha bila dibandingkan dengan dunia lain. Dunia saha memiliki keistimewaan dunia saha. Ia memiliki penderitaan, memiliki kebahagiaan, penderitaan, menderita hingga di dalam penderitaan. Dia memiliki kebahagiaan dalam penderitaan. Terkadang sering mendengar, jelas-jelas tahu akan menderita. Mengapa masih mau menciptakan sebab penderitaan ini? Benar-benar tahu merupakan kerisauan. Mengapa masih terus melanjutkannya? Ini tidak berdaya, ini diturunkan dari generasi ke generasi. Inilah penderitaan dari para makhluk. Disinilah penderitaannya, ketidaktahuannya ada di sini. Bahagia akan ketidaktahuan, bahagia menerima penderitaan. Ada beberapa orang seperti melahirkan anak, memohon dan memohon. Setelah mendapatkan anak, dokter memberitahunya jika Anda ingin melahirkan anak, akan sangat berbahaya bagi Anda. Memang berbahaya, akan tetapi keluarga saya membutuhkan saya untuk memiliki anak. Jadi jelas-jelas tahu berbahaya, dia menempuh bahaya untuk hamil. Dan benar saja, sewaktu akan melahirkan sangatlah kesulitan melalui operasi sesar untuk melahirkan. Setelah penderitanya terlewati, yang terakhir adalah anak perempuan. Harus bagaimana? Selanjutnya harus melahirkan satu lagi. Dokter lalu berkata, yang pertama saja sudah sangat berbahaya. Anda ingin melahirkan satu lagi. Dia berkata, tidak berdaya, meneruskan keturunan, mesti melahirkan. Masih harus melahirkan satu bayi lagi. Yang kedua, bukankah itu yang dia mau? Masih bukan. Lanjut lagi, kedua kali, ketiga kali, dia merasa lelah. Merasa bahwa kehidupan di bumi sangat bertahan, juga sangat bisa menahankan penderitaan.
maka itu disebut sebagai dunia yang mampu menahankan. Namanya dunia saha. Jelas-jelas sudah tahu bahwa berbuat demikian akan menderita, namun tetap saja mau menderita sangat banyak. Jelas-jelas mengetahui jika melakukan hal ini sangat berbahaya. Dia sudah tahu, tetapi dia tetap mau mengambil resiko ini. Ini dinamakan dunia manusia. Penderitaan dunia manusia, deritanya adalah terletak di sini. Para bodhisattva rela untuk menderita. Karena rela untuk berbuat, maka harus menerimanya dengan sukacita, bukan? Sukacita dalam berbuat, menerimanya dengan rela adalah rela melakukan, bersukacita dalam menerimanya. Para bodhisattva rela melakukan dan menerima dengan sukacita. Orang awam sukacita melakukan, harus menerima dengan rela. Dua hal ini adalah berbeda. Bodhisattva membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Sudah tahu dunia saha ini adalah dunia yang tak tertahankan, saya rela berikrar untuk memasuki dunia saha. Orang awam jelas-jelas sudah tahu dengan melakukan hal-hal ini merupakan penderitaan karma yang nyata, masa depan yang tidak diketahui, namun rela untuk menahankan dan menerima penderitaan. Ini dinamakan orang awam. Jadi bersukacitalah. Kegelapan batin ini sukacita, maka harus rela menerimanya. Ini merupakan sebuah prinsip kebenaran yang sangat sederhana. Dunia manusia ini sangatlah rumit. Berkata demikian banyak juga tidak mengerti. Tidak dapat melakukannya sangatlah banyak. Jadi kita semua harus baik-baik. Berkah adalah sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Kebijaksanaan adalah keleluasaan yang diperoleh dari sikap berpengertian. Jadi mari kita semua senantiasa bersungguh hati.